Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada para hadirin hadirat para bapak ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan pengajian dalam rangka semingguan, pertama-tama kami memanjatkan puja-puji rasa tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta beberapa nikmatnya kepada kita semua. Pertama-tama yaitu nikmatul ijazah wal imdad serta nikmatul iman dan Islam, juga diberi nikmat yang merupakan kesehatan kita semua, yakni sehat lahiriah batiniah. Mudah-mudahan kesehatan kita semua kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita kalinya rahmat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke panggilan beliau Rasulullah yang mana beliau telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita, alam kejadian, dibawa ke alam yang terang benderang, yakni dengan terwujudnya agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Yang ketiga kalinya, mari kita bersama-sama seperti biasa, yaitu tholabul ilmi dalam rangka 1 minggu sekali ya. Mudah-mudahan dengan tholabul ilmi kita semua benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya tholabul ilmi kita semua akan membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ini apa itu di dalam rangka yaitu memperingati 17 Agustus. Tapi golek doa ya, doanya berdoa untuk mendoakan yaitu para pejuang 45, para syuhada sholihin yang memperjuangkan negara kita, direwangi mati-matian, mati temenanan ya, sebagai berjuang ya. Mudah-mudahan ya diterima di sisi Allah ya, semua amalnya dimaafkan, semua kesalahan-kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita enak Pak, tinggal berdoa saja, memohonkan doa saja, tidak ikut berperang. Coba bayangkan, perang 350 tahun lamanya ya, melawan Belanda, Jepang ya, perjuangan ya. Itu lihat di TV. Palestina baru berapa tahun itu belani rakyat, negara, agama ya, ratusan tahun. Kita semua tinggal enaknya, tinggal menikmati ya, menikmati buahnya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Maka kita oleh para ulama dianjurkan
untuk mendoakan, walaupun para syuhada itu sudah ahli surga, tapi biar lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Walaupun Pak, orang donga untuk orang mati, mendoakan orang mati itu di kalangan para ulama khilaf. Maksudnya ada yang menganjurkan untuk berdoa, ada yang bahkan melarang mendoakan orang yang sudah mati. Padahal Pak Bu, mendoakan orang yang sudah mati, sedangkan mendoakan yang masih hidup pun dianjurkan. Hadis apa itu? Rasulullah bersabda, tahadau wa tahadu wa tahabu, ya. Artinya saling berhadiahlah kamu semua berhadiah. Itu kata Rasulullah. Lan saling kasih mengasihilah kamu semua. Itu anjuran Rasulullah. Kita diperintahkan saling berhadiah. Sedekah Pak Bu, sedekah maring wong sing urip, sedekah maring wong sing mati. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada pendapat itu tidak mau mendoakan, ya maklum namanya pendapat. Itu pendapat ulama itu macam-macam. Tapi kalau dalam hadis itu benar-benar kita dianjurkan untuk saling berhadiah, yaitu menghadiahi orang yang masih hidup, menghadiahi terhadap orang yang sudah mati. Apalagi terhadap para pejuang 45 yang memperjuangkan kita semua. Udah capek-capek ya, hartanya, pikirannya, sampai nyawanya demi anak cucu, demi negara, demi agama. Kalau kita tidak membalas budi, kira-kira benar apa salah Pak? Salah. Kita harus membalas budi terhadap para pejuang yang memperjuangkan negara kita, Republik Indonesia. Ya. Caranya dengan berdoa. Karena orang mati ya, kalau dikasih makanan tidak bisa, paling sedekahnya ya, sedekahnya diberikan, dihadiahkan kepada orang yang mati. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ya. Sering saya sampaikan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, luwih utamanya ya, artinya sedekah terhadap orang mati ya, lebih baiknya utamanya apa itu, bersedekah terhadap orang yang sudah meninggal. Satu kata saya Ibnu Taimiyah, yaitu bersedekah.
Walau bisa batil ma'i Pak Bu, walaupun dengan seteguk air kita dianjurkan bersedekah untuk orang yang meninggal. Walau bisa batil ma'i, walaupun dengan seteguk air bersedekah yang pahalanya niat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kata Ibnu Taimiyah, yang pertama adalah sedekah. Yang kedua Pak, kata Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu kita disuruh istighfar, membaca astagfirullahaladzim, 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 yang pahalanya diberikan, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedua. Yang ketiga yaitu berdoa. Dengan doa apa saja? Doa selawat, doa zikir, baca Quran, yang kesemuanya itu niat dihadiahkan untuk orang yang meninggal, khususnya para syuhada yang memperjuangkan, yaitu negara kita Republik Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, kata Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu haji Pak, haji ya, haji, ibadah haji yang pahalanya dikasihkan kepada orang yang sudah meninggal, terutama yaitu ayah, ibu, kedua orang tua, terutama itu. Jadi ibadah haji kata Syekh Ibnu Taimiyah yang sumbernya dari hadis Nabi, yaitu apa tadi Pak? Haji, ibadah haji yang pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Itu anjuran dari siapa Bu? Syekh Ibnu Taimiyah. Itu besar. Cuman kadang-kadang pendapatnya ada yang menengah, kadang udah besar mendunia ya. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Pak Bu, kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal atau masih hidup. Apa sampai Pak Mahmud? Kalau menurut dalam hadis Pak Bu, doa untuk orang mati, orang hidup itu sampai. Cuman ada ulama yang berpendapat doanya orang yang hidup untuk orang yang mati tidak sampai. Namanya pendapat, tapi kalau dalam hadis Nabi kebanyakan ya dianjurkan untuk sedekah orang meninggal dan sampai pula pahala. Pernah Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasodak ngala mautaka wa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sodaqotil ahya ilaihim." Ngerti ini Bu? Ya Ali, wahai Ali, tasodak, bersedekahlah kamu mau takat terhadap orang matimu. Yang perintah siapa Bu? Bu, yang perintah siapa? Kanjeng Nabi. Yang diperintah siapa? Perintahnya gimana? Sedekahlah mau takat
terhadap orang mati. Wa innallaha ta'ala qad wa'ala malaikatan yahmiluna sodaqatil ahya ilaihim. Maksudnya Allah qad wa'ala, teman-teman laki-laki Gustalah bikin wakil. Tahu wakil, Bu? Ya wakil. Bikin apa yang sing ora wakil, bahasa nasionalnya apa? Utusan. Ya wakil apa? Ya, gawe wakil untuk menyampaikan hak apa itu sedekahnya orang yang hidup terhadap orang yang sudah mati. Jadi yang menyampaikan pahala kita kalau berdoa bukan siapa-siapa, kata Rasulullah. Siapa, Bu? Malaikat. Makanya pasti sampainya Pak Bu. Walaupun ada ulama bilang yang tidak sampai, tapi kalau dalam hadis dan dibuktikan oleh para ulama ya, bahwa doa orang lain untuk orang lain itu walaupun di dunia, atau orang berdoa di dunia untuk orang di alam kubur. Sampainya gimana? Kok percaya? Ya kata para ulama ya, kata itu betul, nggak bohong. Doanya orang yang hidup untuk orang yang hidup pun sampai. Doanya orang yang hidup untuk orang yang dalam kubur pun sampai. Percaya? Kalau nggak percaya berarti belum pernah membuktikan. Kalau yang sudah membuktikan, percayanya 100%, Pak. Kalau doanya orang di dunia untuk orang yang dalam kubur sampai, apalagi doanya kaum muslimin muslimat, para ulama, para kiai, para santri, para wali ya, doanya sampai pasti. Mbah Mahmud berani pasti sampai. Soalnya apa? Mbah Mahmud pernah membuktikan apa? Tahu Mbah Mahmud ngirim wong mati weruh dongane betul. Kok yakin teman ya Mbah Mahmud? Soalnya Mbah Mahmud yakin, Mbah Mahmud pernah mengalami. Mbah Mahmud pernah dimintai doa oleh Maksudin ini. Dimintai doa oleh Pak Maksudin ya. Mbah Mahmud disuruh mendoakan orang di Jawa Tengah, tepatnya di apa itu Kabupaten apa Din? Demak ya. Demak ya. Demak kan jauh, daerah Semarang kan. Dimintai doanya dari Aceh, Mbah Mahmud saja di Aceh. Kok bisa? Ya memang Allah mengendaki. Bisa terjadi. Abangnya Pak Maksudin, abang ipar yang ada di Demak sakit gara-gara pilkades. Di sana sini kalau pilkades meledas. Di sana sini kalau ada pilkades ada meledas. Itu sakit perutnya besar. Di sana udah dihindari doa para kiai, juga dihindari doa, belum ada sembuh, katanya tambah parah. Lalu malam-malam
Pak Masudin datang ke rumah sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10 malam lah, datang ke rumah mohon didoakan kepada Allah. Lah Mbah Mahmud malam-malam setelah nisfulen tengah malam bangun tahajud, lalu baca istighfar 100 kali, baca selawat berapa kali saja ya. Itu disitu memohon kepada Allah supaya yaitu Pak Mahmudin ya, Mahmudin Kangkut Sakut ya. Itu supaya diberinya sembuh. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah ya, doanya Mbah Mahmud dikabul. Berarti doakan orang yang hidup untuk orang yang hidup orang yang mati. Nyampe apa nyampe Pak? Nyata itu nggak cuma 1-2 orang Pak yang saya doakan. Ada yang di Jakarta, ada yang di Kebumen, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah. Itu saya doakan ya, alhamdulillah dengan izin Allah ya, itu doanya dikabulkan, diwujudkan oleh Allah, bahwa doa itu walaupun di alam kubur sampai yang menyampaikan siapa tadi Pak? Malaikat, bukan siapa-siapa. Yang menyampaikan adalah malaikat. Jadi jangan ikut-ikutan kepada orang-orang untuk apa doakan orang mati. Nggak nyampe. Ya orang nggak nampak kan? Tapi kan bukti dan nyata. Walaupun tidak nampak, nyampe. Jangan khawatir Pak Birin, mendoakan ayahnya, mamanya, kakeknya yang sudah meninggal, jangan bosan-bosan ya semua. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nyampe walaupun yang bilang gak nyampe kiai. Namanya perkhilafan udah biasa, tapi dalam kenyataan nyampe. Doanya Mbah Mahmud saja yang tiap hari pegangannya cangkul sama parang disampaikan oleh apalagi yang pegangannya tasbih, para wali, para ulama, sudah barang tentu sampai. Jangan mamang Bu, jangan ragu. Berdoa untuk ayah dan ibu, terutama semua kaum muslim. Jangan khawatir kalau tidak sampai. Karena apa? Berdoa itu dianjurkan, diharuskan. Kata Rasulullah Pak, Abdul rizki abna ussolihah. Bagaimana Pak? Ayo ulang. Ibu. Abna ussolihah. Maka sekali lagi biar akal semua. Bismillah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul rizki abna ussolihah. Bagus. Sekarang ibu. Ayo ibu. Abna ussolihah. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Tahu artinya Pak? Belum, mudah-mudahan jadi tahu. Kalau mau mengaji, insya Allah, walaupun
asal mulanya tidak tahu, tapi kalau mau mengaji jadi tahu. Afdhalur rizki, ya, abnaus sholihah. Afdhalu ke cara Pak Nawir angger nganggo ilmu alat itu afdhalu itu isim tafdil. Isim tafdil yang artinya lebih utama, lebih utama, mulia, lebih mulia. Itu kalau isim tafdil menurut ilmu alat. Tanya Pak Mursyidul Amin kalau nggak percaya. Begitu. Isim tafdil artinya lebih utama, akroma lebih mulia. Jadi lebih utama rizki kata Rasulullah itu abnaus sholihah, anak cucu yang soleh dan soleh. Harta rizki tapi cuman afdal rizki, kebaikan, keuntungan. Harta, emas, uang, afdal apa afdal? Afdal. Jabatan, pangkat, ya, derajat itu rizki yang afdal. Rizki yang utama karena dibutuhkan, itu baik, namanya rizki yang afdal. Tapi rizki yang afdal Pak, kadang emas, uang, apa saja ya, mau hilang, mau habis. Kebakaran 1 jam saja habis apa habis Pak? Habis. Jabatan, pangkat, apa saja, kedudukan apa saja, mau hilang apa mau hilang Pak? Bu, mau hilang? Mau hilang. Kekayaan apa saja, harta yang melimpah, semua mau hilang. Kadang-kadang kena banjir lahar, kena apa itu tsunami, kena longsor, hilang apa hilang? Disapu air, hilang apa hilang? Habis apa habis? Maka tidak apa itu afdal ya, fadlun itu utama. Kalau afdal itu adalah isim tafdil, artinya lebih utama. Tapi kalau selain anak cucu yang soleh dan solihah itu cuman afdal lah, nggak lebih afdal, cuman utama lah, tapi nggak lebih utama. Tapi kata Rasulullah, rizki yang paling utama adalah apa Pak? Anak yang soleh, anak cucu yang soleh dan solih. Kata siapa Bu? Sebanyak-banyaknya rizki di dunia ini, kata Rasulullah, yang paling afdol, paling utama adalah abnaus sholihah, anak cucu yang soleh. Sebab apa? Anak cucu yang soleh tidak seperti harta, tidak ada habisnya. Anak cucu yang soleh selalu mendoakan orang tua, kedua orang tua, kakek nenek, bahkan mendoakan kaum muslimah, para syuhada wa sholihin, para nabi ya, para mursalin, semua didoakan oleh siapa? Abnaus sholihah,
abna'us sholihah. Itu anak cucu yang tidak ada habisnya, Bu. Sekarang anak cucu yang dulu meninggal, turunannya, keturunannya sampai kapanpun tetap ada abna'us sholihah. Anak soleh itulah yang mendoakan kedua orang tua dan juga mendoakan kepada kaum muslimin muslim. Coba bayangkan kalau nggak soleh, apalagi dengan orang lain. Doa untuk sendiri pun habis salam kelepat los. Tahu los? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi doa untuk orang lain. Untuk diri sendiri pun los, malas, los. Tapi abna'us sholihah, anak cucu yang soleh dan sholihah, itulah yang diharapkan semua manusia, terutama muslimin muslim. Sampai kapanpun, Pak, anak soleh membuat selamat terhadap orang tua di dunia dan di akhir. Bayangkan kalau anak yang nggak soleh adanya cuma merusak kan ya, judi, wadonan, apa, apa ya, macam-macam lah ya, mau dijalankan semua. Ya Pak Nawir, semua yang membuat rusak orang tua, susah orang tua, dijalankan anak yang toleh. Amur toleha, Bu. Solehah bakal mendoakan kedua orang tua, bahkan mendoakan semua kaum muslimin muslimah. Untungnya punya anak soleh. Maka kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya disuruh mencetak amal anak cucu yang soleh dan soleh. Ya, doa ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ja'alna baladan amina. Rabbi ja'alna baladan amina. Warzuq alahu rizqan wasi'an hasanan halalan thayyiban. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Amin. Salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi